besar ya. Saya nggak menyangka beratnya itu yang waktu lahir 1,36, karena waktu pertama kali diukur ya, dokter kan pakai apa namanya USG. Itu kurang lebih beratnya masih 1,7 lebih. Ya, dan dokter memang langsung ke ruang NICU gitu, ke ruang NICU, dan itu hal yang ya sempat membuat saya shock juga gitu. Apalagi lihat keadaan bayinya yang harus pakai bantuan oksigen, terus selang di mana-mana gitu, membuat saya sebagai orang tua itu miris banget hatinya lihat anak saya seperti itu. Nah, beruntung salah satu teman saya itu dia WA saya gitu di sebuah grup kantor. Dia bilang ini ada peminjaman gratis dari Profesor Dokter Ali gitu, dan itulah saya memutuskan untuk menghubungi via SMS gitu, via SMS, dan syukur nggak berapa lama kemudian itu dijawab. Ya ada lah, kita yang ngasih alamat-alamat sama nomor HP. Jawab ini ada bersedia, silakan diambil inkubatornya. Itu satu kenangan yang luar biasa bagi saya. Ini berarti semakin menguatkan saya untuk bawa bayi ini pulang, karena memang kondisinya saya lebih nyaman untuk merawat bayi ini di rumah dibanding di rumah sakit yang kita harus ke dokter setiap hari, ke rumah sakit setiap hari, yang hanya ketemu dengan beberapa jam saja ya, tanpa kita bisa lama-lama dengan anak kita. Akhirnya saya putuskan untuk mau pulang anak saya ini, karena ruangan NICU itu sangat mahal ya. Kalau saya perhitungkan itu bisa sampai per hari itu 2-3 juta per hari. Lihat pura-pura. Nama saya Radi Atom Mustur, bekerja di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI. Khususnya bidang ilmu saya adalah thermal engineering. Nah, inilah asalnya ilmu bagaimana kita mendinginkan ruangan atau juga menghangatkan ruangan.
Sehingga penggunaan inkubator menjadi problem di daerah itu. Biasanya untuk menggantikan sistem itu dengan aki. Nah, akinya kalau bisa bertahan selama 6 jam dulu targetnya. Tentu saja 6 jam dipakai, setelah dipakai aki itu harus di-charge lagi sehingga setiap saat dia ready untuk menggantikan listrik PLN yang mati selama 6 jam. Target pertama. Nah, kami ini dengan ilmu kita coba untuk mencari solusi. Nah, saya ini backgroundnya kan Baru. engineering. Jadi orang Kok udah ngomong soal Iya. background Ini udah ada itu timnya tuh. ya. Inilah saya sampaikan. Dari bulan Background Oktober. ilmunya adalah ilmu energi. Nah, waktu itu kita berpikir kalau itu untuk golongan menengah ke bawah kita nggak bisa lagi menggunakan inkubator skala rumah sakit ini, kita harus bikin lain sekali.
itu pasti bisa. Sederhana. Hah? Ini di tukang kayunya nih, Bang. Masuk TV Pak itu, Bambang. Orang saya juga bekerjanya dengan UMKM kan, saya bilang ada dua vendor utama kami, vendor kayu sama vendor akrilik. Mereka dapat order dari kami, mereka senang, dapat rutin malah setiap bulan kita bikin. Kita kira-kira katakanlah 2 bulan itu kita bikin selusin gitu ya. Biasanya kelarnya 3 minggu, terus testing dan sebagainya kita jalankan, kira-kira baru 1 bulan lebih seminggu lah baru ready gitu. Nah, itu semua kita nggak ngerjain sendiri di sini. Jadi saya bilang ini smart workshop. No workshop artinya dia dikerjakan di tempat lain. Nanti kalau udah selesai, assembly di sini dan langsung dikirim ke agen relawan. Siang. Ini komunitas kami. Oh iya, nanti kita langsung tes aja. Ini kan ada menu di rumah, Bapak tinggal nyalain kalau ada 24 jam non-stop, ini nggak usah dimatiin, nggak usah disetting ulang, tinggal pakai sampai main sehat, baru balik jadi running sampai itu aja. Jadi gini sebabnya ya, sekali aja kita mengkomersilkannya, boleh deh dengan biaya murah deh. Misalnya ada orang, katakanlah rumah sakit pakai inkubator kami, kemudian dia tarik biaya murah misalnya, ya, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian makin lama akan makin mahal. Makin lama ntar ada orang lagi dua yang punya tuh, gue mau deh 2 juta. Nah, dikasih yang 2 juta, nah, yang 1 juta nggak bisa, bahkan yang nggak bisa bayar lebih lagi nggak dapat. Jadi karena itu udah nggak pakai bayar. Jadi ya. Jadi kalau sekarang ini para agen relawan berasal dari 27 kota dan kabupaten, kami ingin agar tersebar ke 300 kota kabupaten. Itulah kami bahwa kita sudah tersebar ke seluruh Nusantara dan juga sampai ke desa-desa dan juga sampai ke pulau-pulau yang remote island yang susah dicapai. Kalau andaikan sudah sampai 300 kota di Indonesia, kita akan sebarkan ke negara-negara sekitar ekuator. Kenapa? Karena iklimnya sama dengan kita. Jadi inkubator kita ini nggak perlu dimodifikasi lagi, kan udah sama iklimnya, daerah tropis kan. Ya udah pakai aja, kita sebarkan aja. Jadi kita bisa nolong separuh dunia. Dan itu kalau anda lihat di negara-negara Afrika, banyak negara yang belum maju juga, lebih paruh Malaysia dari Indonesia. Demikian juga di Amerika Selatan, Brasil dan sebagainya, negara-negara sekitar ekuator itu sama, problem bayi prematur tinggi di sana. Udah Pak, udah gimana? Dedenya udah sehat? Alhamdulillah sehat, udah 2,4. Udah nggak itu dong Pak? Dia udah nggak mau. Dia kita taruh dia udah nggak mau, dia Nangis ya? nangis. Karena mungkin ya dari temperatur berbeda dari sini. Jadi sejauh ini kalau boleh dibilang 100% bayi yang sudah ada di inkubator itu semuanya selamat. Yang meninggal ada, tapi satu inkubator sudah dipinjamkan, bayi itu mau pulang, dia meninggal di perjalanan, dia meninggal di rumah sakit. Kemudian ada yang udah di inkubator, kemudian dia entah sakit sesuatu, misalnya kamu tadi bawa ke rumah sakit, dia operasi meninggal. Jadi semua akhirnya yang di dalam inkubator hidup semua. Masya Allah. Tentu Allah yang memberikan kehidupan dan memberikan nyawa dan menyelamatkan nyawa itu semua. Kita di sini hanya mengerjakan apa yang harus kami kerjakan saja. Kalau para hari sih seperti dia tuh malaikat ya, menurut saya dia itu malaikat. Saya nggak bisa
penerus bangsa ini, maka bangsa tidak akan maju. Oleh sebab itu perlu dipupuk dari masih bayi sekalipun. Tahun pertama itu kalau boleh dibilang saya setiap hari menangis. Kok bisa ya kalau bayi itu? Saya ini nggak punya pengetahuan, belum bisa masalah kok bisa kalau satu bayi selamat, dua bayi, 10 bayi selamat, bayangkan. Rasanya tuh saya seperti nelayan. Saya